Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan saya Surya MS Trade and Investment, teman-teman. Hari ini untuk IHSG-nya masih turun lagi ya, teman-teman. Market update kali ini IHSG-nya masih turun. Menunggu rilis data penting, teman-teman, tanggal 13. Di sini saya akan bahas kondisi-kondisi sektor saham mungkin secara sekilas saja karena pergerakannya sama dari kemarin-kemarin. Namun kemudian akan saya sisipin beberapa saham yang hari ini bergerak ya, teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke bahasan materi. Kondisi dari IHSG, teman-teman, hari ini adalah tidak mampu ke 7.000 ya. Tadi memang sempat ke 7.000 sih. Kita lihat dulu dalam time frame yang lebih pendek. Dia sempat ke 7.008, namun demikian closingnya adalah lower. Jadi IHSG ini saat ini tepat berada di EMA 200, penting sekali besok dan beberapa hari ke depan. Dia atau IHSG ini apakah akan turun seperti itu ya, teman-teman. Kalau kita lihat nih dari atas nih, pergerakan dia dari bawah ini ke atas tuh di sini 23 retracement, 38 retracement udah jebol, 50 udah jebol, tujuannya adalah ke 61,8 retracement ya. Itu adalah di 6878. Sementara itu aja, simple aja. Dalam weekly chart pergerakan dari IHSG udah nggak bagus banget karena udah masuk ke bawah trend line yang saya bikin ya. Ini udah masuk ya, udah jebol trend line yang saya bikin itu. Nih di udah ke bawah 50 retracement, tujuannya sama, ini Fibo-nya adalah tarikannya sama. Kalau kita lihat dalam tren besar ini adalah kisaran di 23, jadi support di bawahnya kan ada di 6890, terus kemudian di 38 retracement dari tren besar itu kisarannya di 78. Kalau misalkan jebol berikutnya di 6760 ya, teman-teman. Kemudian kita lihat dulu untuk kondisi mover dari IHSG hari ini. Movernya ya, kita bisa ngelihat movernya seperti ini, lebih banyak pemberat IHSG-nya, teman-teman. Sehingga memang IHSG-nya terasa berat karena BCA ya, Telkom, GoTo dalam-dalam turunnya ini. Telkom dalam, GoTo dalam, Unilever, BNI, United Tractor, kemudian EMTK, AMRT juga turun. Yang naik apa sih? Cuma BRI aja, kemudian Astra, Gunung Bayan, kemudian HMSP, CPB. Tapi porsinya yang turun lebih besar ya, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat regional, saya refresh. Ya, regional masih semakin dalam. Tadi malam Amerika turun 0,3, 0,75, 1. Asianya dalam juga hari ini. Dan Eropanya semakin dalam, Dow-Food-nya juga semakin dalam. Jadi memang kondisinya masih belum bagus ya, teman-teman. Kemudian kita lihat dulu, teman-teman, hari ini atau dalam beberapa hari ke depan itu ada rilis data yang penting ya, teman-teman. Ini rilis data di Amerika, teman-teman bisa ngelihat nanti tanggal 13 Oktober itu ada FOMC meeting jam 2 pagi Amerika, dan juga tingkat inflasi Amerika ya, tingkat inflasi Amerika, di mana tingkat inflasi, kita lihat dulu tingkat inflasi Amerika ini sepertinya masih jadi bahasan menarik. Oke, kita klik dulu di sini, dan juga tingkat inflasi inti dan juga tingkat inflasi ini yang tahunan ya, kita klik dulu, kita lihat dulu. Nah, seperti ini tingkat inflasi Amerika kemarin, yang tingkat inflasi inti masih naik ya. Kemudian juga tingkat inflasinya ini memang turun ya, tingkat inflasi bulanannya seperti itu. Tingkat inflasi bulannya masih turun, tapi tingkat inflasinya inti masih naik. Terus kemudian non-farm payroll kemarin di bawah ekspektasi, ekonominya masih membaik ternyata, dan juga job reportnya juga ternyata masih di bawah tidak sesuai ekspektasi dari konsensus, atau ekonomi masih membaik. Jadi masih dimungkinkan bahwa
apa istilahnya, the Fed ini masih mungkin akan menaikkan suku bunga, jadi itu yang membuat kondisi marketnya sekarang masih cenderung turun ya teman-teman. Kemudian tuh harga komoditas teman-teman, harga minyak ini sudah mulai turun lagi ya, harga minyak udah mulai turun lagi ke 88, benar-benar volatil marketnya. Gasnya juga turun, CPO-nya ini udah turun ya teman-teman, tadi pagi kan 38, sekarang udah di 36,90. Batubara juga turun, emasnya juga turun ya, tinsnya cenderung turun ya, tins cenderung turun, nikelnya juga cenderung turun. Secara umum harga komoditasnya pada turun. Baik teman-teman, terus berikutnya kita lihat dulu, ini penting juga kondisi DXY ya, DXY dolar indeks. Dolar indeks mengalami penguatan teman-teman, masih menguat ya. US 10 years bond-nya masih menguat juga. Ini biasanya market sahamnya akan turun ya. Terus kemudian ini adalah commodity index ya. Commodity index ini biasanya kalau dia naik, harga-harga komoditas naik, tapi ini commodity indexnya kan turun ya. Jadi inline dengan kondisi komoditas yang turun tadi, yang sudah saya sebutkan harga-harga komoditas tadi teman-teman. Kemudian kita lihat dulu teman-teman untuk kondisi sektor hari ini seperti apa sih. Sektor hari ini banyak yang turun teman-teman ya, terutama yang dalam sektor teknologi dan indeks Pvindo. Ada nggak yang naik Pak? Yang naik ya ada, tapi yang naik ini kan karena karena sektor ini kan banyak yang turun, jadi karena banyak yang turun ya, jadi ketika sektor lain banyak yang turun, maka sektor yang bergerak sedikit pun dia bisa menjadi top gainer ya. Kita refresh dulu. Ada cyclical, apa aja sih sahamnya? Sahamnya ada Enak, MAPI, tapi kita nggak tahu teman-teman. Ini hanya paling INDR aja. Paling hanya INDR saja. Oke, tapi kita nggak bahas. Saya nggak bahas ya. Biasanya nggak bahas. Kemudian SMC Liquid. Ada MAPI, bolehlah saya lingkarin, entah saya hari ini ada MAPI Akra, kemudian ada Mika ya, Mika, INTP, SMBR, PTBA, ADI, BDMN, BRPT, ESA, Excel, tapi kecil-kecil ya naiknya ya. SCMA, ada SMA sebentar ya. Saya coba catat SCMA, RALS, Wika, Excel. Kita langsung masuk ke bahasan kondisi regional aja teman-teman. Kondisi saham aja ya. Nah untuk banking teman-teman, untuk banking coba kita lihat ya kondisinya. BNI sih baru sampai targetnya di 61,8, tapi dia udah naik lagi ya. Hampir sampai naik lagi. BNI targetnya di 8550 ya, 8550, tapi ini udah mulai rebound lagi teman-teman. Rentang geraknya 8550, 8817 seperti itu. Bank Mandiri masih nggak bergeming, masih tetap pergerakannya di situ-situ aja sama dengan kemarin. BRI ini juga sudah sampai di 61,8 retracement, kemarin overshoot, udah rebound lagi. Kemudian BCA udah sampai 61,8 nih, berarti rata-rata sektor banking ini udah pada sampai targetnya ya, di 61,8. Dan ada rebound nih, bagusnya BK Banking itu seperti itu. Bank BTN secara pergerakan nggak ada pergerakan. Nah, Danamon hari ini masih melanjutkan kenaikannya ya teman-teman, Danamon ya. Jadi teman-teman boleh lingkarin tadi Bank Mandiri, BRI yang bagus, Bank Danamon ya. Kemudian kalau Bank Niaga sepertinya masih tetap ya, nggak ada pergerakan. Kemudian BTPS juga masih belum ada pergerakan. Kemudian untuk grup Penin kembali ke rentang gerak kemarin ya, jadi terkoreksi tapi juga nggak dalam ya, masih biasa aja. PNBN, PNBS ya, PNLF aja yang secara pergerakan masih bagus, jadi saya lingkarin PNLF ya. Kemudian ada PNIN gimana? Rentang geraknya masih sama dengan kemarin, nggak ada perubahan. Kemudian untuk bank digital teman-teman, Arto-nya breakdown ya, breakdown support Arto. Terus kira-kira Arto supportnya di berapa? Kita lihat dalam weekly teman-teman. Support berikutnya Arto ada di 48 ya, 4800 teman-teman.
Kemudian bank digital lainnya sepertinya tidak ada pergerakan. Saya gerakkan sekilas saja. Kalau nggak ada, nggak usah dibahas terlalu detail. Breeze Agro juga masih belum, malah Agro ini turun, Breeze turun di bawah di 1415-an ya. Oke, sekilas bank digital ini pada nggak ada semua, baca aja ya. Bank digital itu berarti baca aja yang bergerak. Kemudian ya, BGTG kemarin agak bergerak ya. BGTG hari ini juga ada sedikit pergerakan. BGTG ya, kemudian BGTG teman-teman, coba saya cek dulu. BGTG enggak, BGTG enggak. Tadi adalah INPC. INPC sedikit ada pergerakan tapi itu banyak turunnya ya, mungkin di skip aja deh. Yang lainnya enggak ada ya, sampai turun. Amar, Bemas, Bank juga enggak ada. Kemudian buka nggak ada pergerakan, masih tetap. Artonya udah dibahas, GoTo-nya breakdown support ya, GoTo-nya teman-teman breakdown support biarin aja dulu, belum ada pergerakan sama sekali. Kemudian untuk Astra Internasional dia udah sampai targetnya di 61,8 retracement kemarin ya, dari kemarin dia udah di kisaran, makanya hari ini juga udah mulai rebound ya dia ya. Resistan berikutnya dia di 6550 ya. Kemudian 6720. Astra udah rebound nyampe di 61,8. Kemudian Astra Grafia nggak ada pergerakan. Astra Agro Lestari, Asta Auto dia mencari supportnya teman-teman, supportnya dia itu ada di 1230-an. Kemudian untuk United Tractor masih belum ada pergerakan, dia berada di support ya. Teman-teman ini belum mampu lewatin 450 teman-teman. 450 jadi masih belum aman ya. Support berikutnya ada di 300. Kemudian untuk consumer, apakah ada yang menarik? Ini Mayora dia retracement ya teman-teman, supportnya ada di 1990. Kemudian INDF ini ada pergerakan ya sebenarnya. INDF itu pergerakannya dengan kemarin sama, namun demikian masih belum melewatin resistannya 6174. Aksesnya nggak ada pergerakan. Unilever malah turun lagi. Kemudian Kino masih belum. Ini ICBB ya, ICBB ini sedikit ada pergerakan, resistannya 9050 ya. Itu masih belum berada di support dia. Oke, kemudian gimana nilainya nih? Kayaknya nggak ada, sektor consumer cuman itu aja. Kemudian terkait energi, ini kan minyaknya turun lagi ya. Ini Elsa-nya dia turun ya teman-teman. Support Elsa di 316. Kemudian Medco harganya secara umum dia nggak kemana-mana ya. Ingat Medco itu 960 itu adalah saat ini menjadi support ya. 960 support itu adalah 50 retracement dalam monthly. Jadi ini ya nggak kemana-mana hitungannya. Kemudian perusahaan gas ya koreksi-koreksi sedikit teman-teman. Harga energi turun dia koreksi sedikit juga. Pas dia berada di 1800-an ya teman-teman. Itu adalah merupakan dulu kemarin resisten, sekarang support. Kalau dia jebol dia masuk lagi ke bagian bawah ya. Kemudian terus Akra malah hari ini bagus ya. Akra melawan market ini. Akra saya lingkarin ya. Akra untuk jadi kesimpulan nanti teman-teman. Akra dia rebound dari 61,38,2 retracement ya. Kemudian sawit. Harga sawit turun lagi. Untuk persawitan juga ini sahamnya Astra Lestari masih turun. Kemudian LSIP masih turun. Ya, ini SSMS juga masih turun ya, CSRA. Ini rata-rata sinyalnya malah sinyal turun semua teman-teman. Gasco Plantation, TBLA juga masih pada di bawah. Ini kok nggak ada yang bagus nih sawit ya. Sawit nggak ada yang bagus ya, semuanya turun. Kemudian terkait batu bara teman-teman, Harum ya, Harum jebol nih, jebol 61,8 teman-teman. Jebol 61,8 dalam tren kecil, sehingga kita pakai tren besar. Harum ada target 1690 ya, 1690 Harum. Kemudian
jebol di 1690. Indo Tambang Raya pun juga lewat 38 retracement, ada support 41 ya, 41.000 sampai di 39.800 ya. Kemudian Adaro hari ini masih cukup bagus ya. Jadi untuk coal Adaro yang masih bagus secara pergerakan, dia terjaga, koreksinya tidak ngelewatin yang hijau itu teman-teman. Kemudian PTBA juga cukup bagus, PTBA oke. PTBA saya lingkarin juga. Dia saat ini di 4220-an teman-teman. Ini kuncinya dia, kalau besok nggak kuat itu dia bermain lagi di bawah 4170 sampai 50 retracement 4080-an teman-teman. Kemudian KKGI sama hari ini mencari support lagi. Seperti kemarin, lebih detail kemarin kalau teman-teman mau ngelihat itu, intinya saya hari ini hanya menjelaskan sekilas saja. Indika Energi secara pergerakan juga ini cenderung turun ya. PTRO masih nggak kemana-mana, dia hari ini naik tapi tipis saja, bisa bertahan di atas 38 retracement di 2930. Kemudian Doit nggak ada kemana-mana. MBSS Toba mencari supportnya lagi, MBAP mencari supportnya di kisaran 84 ya. Oke, selainnya nggak ada. Kemudian terkait metal, ADMR, Adaro Mineral, sebentar internet saya lambat banget. Adaro Mineral nih menuju support 1740. Untuk Antam juga nggak kemana-mana, support di 1900-an ya, berarti di bawah support sedikit. Inco terkoreksi sedikit sama dengan kemarin sebenarnya, itu supportnya 6470 ya. Kemudian untuk Tins itu support berikutnya ada sih di sekarang sih agak jebol sedikit ya, tapi ya masih sama lah 1370-an. MDKA dia berada di support 61,8, ini masih sama dengan kemarin sebenarnya, nggak ada perubahan. Kemudian telekomunikasi teman-teman, ini Telkom akhirnya breakdown support ya, baru kali ini ya. Hitungannya seperti itu. Jadi Telkom sekarang bermainnya adalah rentangnya dari 38 sampai 61,8 retracement yang area hijau itu. Supportnya sekarang di support ya, dia di 4310. Support berikutnya di 4200. Kemudian Indosat ini hari ini nggak kemana-mana hitungannya. Indosat hari ini tidak kemana-mana. Dia beranjak dari 50 retracement sih, resistannya di 7000. Untuk Excel dia nggak kemana-mana secara sinyal. Friend break support malahan ya. TBIG breakdown support. TOWR kemarin bagus, hari ini nggak kemana-mana. Mitratel ya di dasar seperti itu, naik dari dasar tapi masih belum ada sinyal kuat ya. Kemudian BRPT teman-teman bisa catat ya. BRPT itu ada rebound, sebenarnya udah berapa hari ini dicobanya di sini di 61,8 tuh resistan. Jadi dia bisa ngelewatin 819. 819 itu adalah 50 retracement ya. Oke, ini kalau misalkan dia besok lanjut, coba saya ukur kenaikan dia. Saya hapus saja semua lah. Saya ganti yang tren yang lebih besar. Ya teman-teman, tren yang lebih besar kita cari di 23,6 retracement-nya, 38. Ya dia resistan berikutnya 836 ya, 836. ESA hari ini sepertinya naik juga ya. ESA hari ini naik, tapi ini sepertinya opennya jadi gini, ESA itu adalah hijau, sinyal anunya warna angkanya hijau tapi dia turun. Jadi ini sepertinya gap down ya. Kita lihat dulu. Nah, jadi opennya dia di atas ya teman-teman, opennya di atas, langsung tinggi, tapi terus turun. Tapi turunnya ini, walaupun closingnya turun, tapi masih di atas yang kemarin. Jadi agak aneh bentuknya. Memang akhir-akhir ini banyak candle yang seperti itu. Jadi kita mesti cek kadang ke time frame yang lebih pendek untuk lihat jelasnya pergerakan seperti apa sih.
Kemudian TPIA ini boleh dibilang sebenarnya masih bagus loh teman-teman, nggak kemana-mana dia. Tadi saya catat ya, yang saya lingkarin ESA, TPIA masih cukup bagus ini, terjaga dekat di resistan. Tidak terkoreksi tapi juga nggak naik seperti itu. Kemungkinan nih kalau marketnya bagus, dia bisa naik nih teman-teman. Kemudian terkait konstruksi, teman-teman. Konstruksi itu justru hari ini sepertinya bagus ya. Walaupun nggak bergerak lebih tinggi nih, seperti Adikarya ini ngetes resistan candle kemarin ya. Kalau Wika-nya, nah Wika ini agak aneh nih candlenya ini. Enggak sih, enggak kemana-mana. Ini kemungkinan coba kita lihat dalam time frame yang lebih pendek. Ini tanggal berapa nih? Tanggal 10. 10 tuh kemarin. Ya sih dia nggak kemana-mana sih teman-teman. Wika, kemudian PTPP masih belum ya. PTPP masih belum ada gerakan. Waskita ya sedikit ada kenaikan tapi baru sedikit aja. Weton juga ada sedikit kenaikan. Kerasnya belum. WG, ADCP belum semuanya. JSMR tidak ada pergerakan. BSDE-nya juga nggak kemana-mana. Pakuwon masih breakdown support ya. Asri masih turun lagi. Base-nya masih turun lagi ya. Base-nya masih turun lagi. SSIA masih turun. SMRA turun. CTRA. CTRA itu kemarin agak bagus di dasar. Hari ini masih belum mampu sih. APLN-nya belum ya. Kemudian persemenan sepertinya malah ada bergerak ya teman-teman. Jadi semen itu ENTP teman-teman boleh perhatikan ya. ENTP boleh perhatikan. Ini cukup lebar ini kalau bergerak ini ENTP ini. ENTP teman-teman cukup turunnya soalnya kemarin kan cukup lama ya. Apakah ini akan kembali lagi ke atas teman-teman? Kita ukur dulu kenaikan dari ENTP ya. Nah ini dia ada 50 retracement-nya di 9660 teman-teman. Kemudian SMGR pun yang kemarin paling bagus sinyalnya hari ini ya ini paling bagus lagi nih. Jadi SMGR ya, SMGR ini secara sinyal bagus ini. Di atas yang kemarin kan tapi masih belum mampu lewatin resistan sebelumnya ya. Oke, ini boleh diperhatikan ya, SMGR ya teman-teman. SMCB masih belum, SMBR masih belum, dia masih berada di dasar ya. Kemudian terkait transportasi, ASA belum kemana-mana, Bird masih belum, temu resistan juga, SMDR masih belum. SMDR ya turun 2,4% ya. HIS-nya sampai di EMA 200, TNCA cukup oke, TNCA-nya cukup oke teman-teman. Ada resistan 1965. Kemudian Nelly Kajen belum. Kemudian terkait media SMA sedikit ada kenaikan tapi hitungannya dia masih banyak turunnya. MTK ini boleh dibilang sebenarnya koreksinya lagi tipis ini. Konsolidasi ini teman-teman. Resistannya di 1670, MNCN breakdown support ya. Nah, kemudian kita lanjut ke saham-saham yang bisa saya pantau. Saratoga breakdown support juga. Support berikutnya 2524 ya. Kemudian MTDL sedikit terkoreksi tapi mampu closing di atas 600, itu adalah merupakan supportnya. IMAS hitungannya ya masih belum kemana-mana. IMJS juga belum. Eranya mencari supportnya ya 411. Sahamnya juga retracement sedikit, masih belum ada pergerakan. Kemudian TKIM terkoreksi tapi masih rentang sama yang kemarin. Jadi itu antara 0 sampai 38. Supportnya dia 38 teman-teman, 38 retracement di 7180. Perhatikan 7180 kalau jebol dia bisa turun lebih dalam ya. Sama juga INKP-nya juga sama. Dia terkoreksi sampai 38 retracement teman-teman. Kuncinya di 8835, kalau jebol nanti bisa sampai ke 61. Retracement di 8150 ya. MPPA belum ada, grup-grup LIPO masih belum ada ini. Grup LIPO LPCK aja, LPPF ya. Ini dari kemarin sama harganya.
tertahan di kisaran 23,6 retracement teman-teman. Kemudian perayaman hari ini masih lanjut naik lagi. Jadi ini yang saya lingkarin juga Cepin ya. Jadi Cepin hari ini naik lagi. Resistannya Cepin ini akan masuk ke 38 retracement ya. Jadi area kuning ini area 38 sampai 61 koreksi yang lebih ekstrim, lebih dalam. Tapi umum sih karena sampai 50 retracement, dan kemudian di atas ini yang biru ini adalah 0 sampai 38. Jadi ini akan bagus kalau bisa naik di atas 5575 ya Cepin. Malindo Fitme belum ada pergerakan. Java ada sedikit kenaikan, dia kepentok 1670. 1470 teman-teman tuh 50 retracement. Jadi paling bagus Cepin ya, tapi Java boleh ditulis sedikit. Kemudian grup-grup farmasi teman-teman seperti biasa kok sepertinya belum ada pergerakan ya. Kita cek sekilas saja. Mika aja ya. Mika aja yang bergerak ini ya. Mika rebound dari 50 retracement-nya ya. Naik terkoreksi 50 retracement rebound. Share aja kemarin ya, hari ini nggak bergerak lagi. Baik teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini ya. Nggak usah banyak-banyak karena memang kondisi marketnya masih belum bagus. Kondisi sekarang tuh tidak usah dipaksakan harus masuk ke saham, karena pegang cash adalah lebih nyaman teman-teman ya. Begitu, demikian dari saya, Surya MS Trade & Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.